Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera dan selamat tahun baru 2022. Kiranya Bapak Ibu, saudara-saudariku, sahabat yang dikasihi Tuhan, hari ini tanggal 1 Januari tahun 2022, kasih, rahmat, anugerah dan berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan setiap kita. Bapak dan Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, hari ini mengawali tahun yang baru ini, di tahun 2022 ini, saya mengajak Ibu Bapak membaca dan merenungkan firman Tuhan yang sengaja saya pilih untuk renungan kita dan sekaligus tuntunan bagi kita di dalam menyambut tahun yang baru ini. Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai dengan ayat 31. Dikatakan demikian firman Tuhan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Nah, ini suatu hal yang sangat penting. Sebuah pertanyaan diajukan kepada umat Tuhan dan juga ditujukan bagi kita semuanya. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Artinya harusnya tahu, harusnya dengar. Apakah itu? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku dikasihi Tuhan, saya katakan tadi, saya sengaja memilih ayat firman Tuhan ini menjadi renungan kita pada hari ini, mengawali tahun yang baru di tahun 2022 ini. Alasannya adalah karena melalui ayat firman Tuhan ini, saya melihat dua bagian penting yang menjadi hal yang harus kita pelajari. Ayat ini menjelaskan, yang pertama, firman Tuhan menjelaskan tentang pribadi Allah. Di dalam firman Tuhan ini kita mendapatkan penjelasan siapakah Allah yang kita sembah, siapakah Allah yang bertanggung jawab dan juga mengasihi kehidupan kita. Dikatakan Allah itu, Tuhan itu Allah kekal. Artinya Dia Allah bukan hanya di waktu tertentu, bukan hanya sesaat, bukan juga di awalnya saja tapi akhirnya tidak, atau akhirnya iya tapi awalnya tidak. Tidak, tapi Dia adalah Tuhan yang kekal. Artinya dari awal sampai bahkan tanpa awal, tanpa akhir, Dia adalah Tuhan. Itu pribadi Allah. Yang kedua dikatakan Tuhan ialah pencipta bumi dari ujung ke ujung. Artinya bumi ini adalah hasil ciptaan Tuhan. Bukan yang terjadi seadanya, tapi adalah karya-karya Tuhan. Berarti Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia menciptakan bumi ini dari ujung ke ujung. Yang berikutnya dikatakan Tuhan itu tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Artinya kekuatannya tidak terbatas. Dia tidak pernah kelelahan dan tidak menjadi lesu. Yang keempat dikatakan juga Tuhan itu tak terduga pengertiannya. Artinya Dia mengerti segala hal yang dialami oleh manusia, mengerti segala hal apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini. Dia mengerti, bahkan tidak bisa kita duga dan tidak bisa kita selami, karena pengertiannya adalah pengertian yang sangat-sangat dalam dan sangat luas. Selanjutnya diperkenalkan juga Bapak Ibu dikasihi Tuhan tentang Tuhan itu siapa. Tuhan itu memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Wow, luar biasa. Tuhan itu peduli, Tuhan itu juga memberikan pertolongan. Tetapi yang kedua Bapak Ibu dikasihi Tuhan,
Ayat ini tidak hanya menjelaskan tentang siapa pribadi Allah itu, bagaimana pribadinya, tetapi dijelaskan juga tentang orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Yang menantikan Tuhan, yang punya pribadi yang luar biasa itu, dikatakan orang menanti-nantikan Tuhan itu, dijelaskan oleh Alkitab firman Tuhan, akan mendapat kekuatan baru. Jadi orang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Tidak hanya di sana dikatakan orang menanti-nantikan Tuhan itu, dia akan seumpama Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Artinya dia akan mengalami peningkatan, kemajuan, dan pertambahan serta pertumbuhan. Yang ketiga dijelaskan juga orang menanti-nantikan Tuhan itu berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Nah, ini sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Berlari tapi tidak lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Artinya selalu akan ada kekuatan-kekuatan baru yang diberikan oleh Tuhan bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Nah, itulah yang dicatat di dalam firman Tuhan, yaitu Yesaya pasal 40 ayat 8 sampai dengan 31. Lalu apa yang menjadi pelajarannya bagi kita Bapak Ibu dikasih Tuhan, khususnya di dalam menyambut dan memasuki serta menyongsong tahun baru tahun 2022 ini? Yang pertama Bapak Ibu dikasih Tuhan, perlu kita pelajari dan perlu kita pahami adalah Allah itu kuasa, kasih, dan hikmatnya tidak terbatas. Sekali lagi saya katakan, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang Allah itu kuasa, kasih, dan hikmatnya tidak terbatas. Dia pribadi yang kekal, dia pencipta, dia tidak pernah lelah, pengertiannya tidak terbatas, dia sempurna, dia peduli dan juga menolong umatnya. Tapi yang kedua yang bisa kita pelajari juga adalah langkah terbaik di dalam hidup kita adalah menantikan Tuhan. Artinya dalam hidup ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita harus senantiasa mengarahkan diri kita untuk menantikan Tuhan kalau kita memang mau mengalami yang terbaik. Karena yang terbaik adalah menanti-nantikan Tuhan. Sebab hal itu dikatakan akan berakibat, ya artinya menantikan Tuhan itu mendapat kekuatan, mendapat pertolongan, mendapat kemenangan dari Tuhan bagi kita. Kita akan mengalaminya. Luar biasa sekali. Maka saya percaya Bapak Ibu dikasih Tuhan, sangat penting untuk kita pahami di dalam menyambut tahun baru tahun 2022 ini, memposisikan diri kita menjadi pribadi yang menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kita. Lalu menjadi pertanyaannya adalah, mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana itu menanti-nantikan Tuhan? Menanti-nantikan Tuhan itu artinya percaya dan berserah kepada Tuhan. Karena kalau nggak percaya nggak mungkin bisa menantikan. Berarti menantikan Tuhan itu adalah percaya dan berserah kepada Tuhan. Jadi kalau kita berkata saya mau menanti-nantikan Tuhan, berarti kita terus percaya dan berserah kepada Tuhan. Dan kita tidak mengandalkan diri sendiri maupun manusia. Itu artinya kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Jangan menyombongkan diri, jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan kemampuan kita. Jadi menanti-nantikan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri. Dan menanti-nantikan Tuhan itu artinya kita bertindak. Jadi bukan berarti berdiam diri, tidak berbuat apa-apa. Bertindak sesuai kehendak Tuhan. Karena kita tahu cara Tuhanlah yang terbaik, tindakan Tuhanlah yang terbaik. Maka menanti-nantikan Tuhan adalah bertindak sesuai kehendak Tuhan, serta mengarahkan serta menyerahkan hati dan seluruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan seluruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Itu artinya menanti-nantikan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, menjadi renungannya bagi kita hari ini, tanggal 1 Januari tahun 2022 ini. Saya mau sampaikan kepada kita, tetaplah menanti-nantikan Tuhan. Yaitu percaya dan berharap kepada Tuhan. Ingat, Yesus disebut juga sebagai gembala yang baik. Gembala yang sangat baik. Dan kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, di Mazmur pasal 23 ataupun dalam Yohanes pasal yang 10 tentang gembala yang baik, khususnya dalam Mazmur pasal 23 dijelaskan di sana Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau dia adalah gembala yang baik, dia adalah gembala yang sangat bertanggung jawab, dan di dalam penggembalaannya kita atau umat manusia tidak akan kekurangan. Artinya ada jaminan kecukupan yang Tuhan berikan.
Bukan hanya di sana dikatakan kalau kita menerima dia sebagai gembala atas kehidupan kita, dia membaringkan umatnya di padang rumput yang hijau. Dia membimbing ke air yang tenang, dan dia menyegarkan jiwa, dan ia juga menuntun di jalan yang benar. Bahkan dikatakan ia selalu menyertai. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, lembah kekelaman pun dia akan menyertai, dan kebajikan, kemurahan tetap mengikuti kita seumur hidup kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah hal yang sangat luar biasa. Maka saya katakan, mari menantikan Tuhan. Sekali lagi memasuki tahun 2021-2022 ini, mari ambil sikap, ambil keputusan menantikan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau sampaikan, saudara-saudaraku, selamat memasuki tahun baru. Selamat menyongsong tahun baru 2022, dan tetap nantikan Tuhan, dan hiduplah dalam penggembalaannya, dan alamilah segala berkatnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan meninggalkan Tuhan, tapi tetap setia dan taat kepada Dia, karena Dia adalah pribadi yang bertanggung jawab. Saudara-saudaraku, mengawali tahun 2022 ini, saya mengajak Bapak Ibu bersatu hati, kita berdoa menyerahkan hidup kita ke dalam tangan perlindungan dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami sangat bersyukur hari ini tanggal 1 Januari tahun 2022. Kami sudah berada di tahun yang baru. Dan kami juga percaya ya Tuhan, rahmat, anugerah, kebaikan-Mu sudah Engkau sediakan bagi kami juga yang terbaru. Dan oleh karena itu Bapa, dalam nama Yesus, pada kesempatan pagi hari ini kami belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan, supaya kami senantiasa menantikan Engkau dalam kehidupan kami, percaya dan berserah kepadamu ya Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, pada hari ini, memasuki tahun yang baru ini, kami mau mengatakan kepadamu, menyerahkan kehidupan kami ke dalam perlindungan, pertolongan, pemeliharaan, dan penyertaan-Mu ya Bapa. Dan hamba juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan sahabat-sahabatku, saudara-saudariku yang mendengarkan renungan ini. Tuhan, bawa setiap mereka menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa rindu dan haus untuk mengalami tuntunan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka, yaitu dengan menanti-nantikan Tuhan dalam hidupnya. Dan biarlah ya Tuhan, pagi hari ini kami semua mengambil komitmen untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk semakin bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, semakin mencintai Tuhan, menaati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkaulah gembala yang terbaik bagi kami. Bapa, hamba berdoa, menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan kehidupan saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun mereka berada. Tuhan tolong, Tuhan sertai, supaya di tahun yang baru ini kami bisa mengalami kemenangan, kekuatan, dan pertolongan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mau mengatakan bahwa tahun 2022 menjadi tahun di mana kami mengalami kekuatan, kemenangan, dan juga perlindungan, penyertaan dari Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sekali lagi, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan kehidupan kami. Engkaulah yang menjadi harapan kami, yang kami nantikan sebagai gembala atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa dan mengucap syukur bersama dengan saudara-saudaraku semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi saya sampaikan kepada kita, terima kasih atas kebersamaan kita sepanjang tahun 2021 yang lalu. Dan sekarang kita masuk dalam tahun 2022. Tetap kita saling mendoakan, saling mendukung, dan juga kita selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sekali lagi, nantikanlah Tuhan. Dan Bapak Ibu, biarlah kita terus saling mendoakan dan sekali lagi saling mendukung, sehingga secara khusus podcast kita ini tetap bisa menjadi berkat bagi kita dan bagi sesama kita. Selamat menyambut tahun baru, selamat menjalani tahun baru bersama dengan Tuhan Sang Gembala Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.